Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdu wasyukru lillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah Muhammad ibn Abdillah wa man walah wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Faqalallahu ta'ala kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Silahkan dicermati, dilihat. Mari kita tambah pahala kita, pahala bukan hanya mendengar tapi juga melihat dan membaca. Inilah salah satu kelebihannya Pak Haris. Kalau kita ketemu, saya didhawuhi sering Pak Haris dan Jihadi dan sebagainya, hampir selalu saya memakai media. Ini untuk mewujudkan, mengkonkretkan dakwah atau tabligh berkemajuan, memakai alat, memakai LCD. Kula wau nyuwun preso Pak Fathan niku LCD-nya sampun kagungan takmir napa isih nyilih, isih nyilih, berarti takmir perlu punya Pak Fathan. Ibu Bapak silahkan dicermati, kita baca, saya mengawali, panjenengan kula aturi niraaken monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Oke. Surat menapa Bu, Pak? Ayat pinten? Wah, kok do apal nggih. Anten tulisane kok nggih. Ya. Inilah satu konkretnya, kelebihannya. Jadi era ini termasuk Muhammadiyah, Aisyah itu punya klaim pencerahan berkemajuan. Itu salah satu konkretisasinya begini. Kita bisa bukan hanya mendengar, yen panjenengan kula aturi sami midhangetaken, ya kula percaya niate pancen mengaji ngrungokke. Ning nggih Raden-raden nggih pun sami lansia to menika. Mbok bilih wonten sing suda rungon barang. Ya, kalau nggugon, makanya kita beri kesempatan ya, bisa melihat tulisannya. Ini satu ikhtiar konkret menambah peluang ya, peluang pahala, peluang ganjaran. Bahkan peluang kita itu mendekati Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya mendengar tapi melihat, juga membaca. Kalau hanya mendengar niki mengke kula tulisane kajian malah krungone gajian niku malah jadi para pangsiunan di tanggal muda. Jadi itu Ibu Bapak, ini adalah dalam rangka Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Judulnya kalau mau temanya tentang hikmah Maulid, tetapi lebih khusus lagi. Monggo kesempatan singkat kita ngaji satu ayat, satu hadis, atau dua ayat, dua hadis, atau tentang bagaimana kisah Nabi Muhammad SAW sejarah. Mari kita manfaatkan. Kita duduk-duduk dalam waktu yang relatif singkat, tetapi kita berusaha. Intinya Maulid Nabi adalah antara lain ini, mengenang Nabi, menghidupkan sunnah. Mengenang tok, kenang-kenangan ya. Mengenang tok, nah perlu di luar biasa hebohnya dirayakan ya. Maulid Nabi itu bukan hari raya ya.
Jadi kita bukan merayakan tapi memperingati. Ya, peringatan, bedanya peringatan dengan perayaan itu beda. Peringatan itu ikhtiar untuk merenung, berpikir, mendalam, mencari hikmah, mengenang bisa. Jadi penting supaya kita itu tahu bahwa Nabi itu sejarah konkret. Jangan kira Nabi itu sejarah berupa fiksi, dongeng, kaya dongeng Mahabharata sing sepuh-sepuh do seneng Pandhawa, Werkudara, Bima niku Bima Werkudara niku mung cerita karangan, tidak pernah ada sesungguhnya. Tapi kalau Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu nyoto sejarah, ya, maka kita kenang. Ya. Tapi jangan kemudian latah berlebihan, mengenang berlebihan malah menjadikannya sebagai hari raya merayakan. Bukan. Hari raya di dalam Islam itu hanya Idul Fitri, Idul Adha. Selainnya tidak boleh dirayakan, dijadikan Id. Ya. Tapi kalau kita sekedar memperingati, oh hari besar, tapi hari besar bukan hari raya juga, hari Id itu bukan. Kita peringatan Maulid Nabi itu maksudnya apa? Kita mengenang sejarah, dan lebih dari itu Ihya'us Sunnah, mengenang supaya kita tahu, dibacakan sejarahnya, ya. Dan jangan ditambah-tambah yang heboh berlebihan, dibacakan sejarahnya, ya. Kemudian dibacakan ada serakal itu namanya, kemudian berdiri semua, kemudian diyakini bahwa rohnya Nabi Muhammad hadir. Wah, itu jangan berlebihan begitu. Nek berlebihan nanti malah ono Mubalik dan Surabaya itu mengatakan bahwa Surabaya loh niki, rohnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu setiap Selasa malam Rebo itu ngiteri kota Surabaya. Ini cara ditiru, digugu, wong Sangonan kok malah usul ning Sangonan kapan? Jadi ini mengenang Nabi, menghidupkan sunnah dan Ihya'us Sunnah. Apalagi kulolan panjenengan warga besar Muhammadiyah, Aisyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan menamakan Muhammadiyah itu sesungguhnya semata-mata intinya adalah mengikatkan diri kita sebagai pengikut Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengikuti Nabi Muhammad adalah menghidupkan sunnah. Menghidupkan sunnah itu bagaimana caranya? Menghidupkan sunnah itu mengikuti Nabi Muhammad, dan mengikuti Nabi Muhammad itu adalah perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam rangka apa? Dalam rangka cinta. Cinta kepada siapa? Cinta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Caranya bagaimana? Ittiba. Ittiba itu yang mengikuti. Ittiba itu lantaran cinta. Kalau panjenengan kalau wau ora ketang yo bareng-bareng saayat. Iki intine ngajine kurang apa, sudah kumpul-kumpul diwaca pangandikanipun Allah, diwacake diikuti. Diwaca menika qiraah, diwacake niku tilawah. Ya. Jadi bedane qiraah karo tilawah, nek qiraah itu maca dhewean kena, maca bareng-bareng ya kena. Sementara tilawah itu macake ben dikrungoni, ben dirungokke, apa meneh ben diikuti, apa meneh ben dibiji. Mula musabaqah tilawatil Quran, bukan musabaqah qiraatil Quran. Dibacakan, qiraah tilawah. Tadarus itu artinya apa? Dijadikan pelajaran. Maksudnya menapa? Disinaoni tenanan. Nanti di ngerteni artinya, tafsirnya. Jadi tadarus. Jadi tadarus itu mboten kok maca kaya nek bar tarawih kayak dereng tadarus niku nembe qiraah utawa tilawah. Tadarus adalah membaca untuk mengambil pelajaran, isinya apa. Paling mboten ya ono terjemahannya, syukur tafsirnya. Tafsir itu penjelasan dening ahli mufasir namanya. Syukur bage bukan sekedar yang tersurat tapi yang tersirat, namanya tadabbur. Kalau tadarus itu pengambilan pelajaran yang tersurat, sing tertulis opo, ya. Kemudian kalau lebih dalam lagi tadabbur yang tersirat, ada hikmah apa, ada di balik.
Maka Quran itu dibaca sak rupa-rupa saja jadi pahala, apalagi dibacakan ditilawahke, apa meneh ditadarusi, apalagi ditadaburi lebih dahsyat lagi kalau dihafalke. Mula nggih monggo menika setunggal ayat pendek nek perlu dihafalke itu untuk menjadikan oleh-oleh kita itu mengadakan kegiatan mengenang Nabi, apalagi yang berkaitan dengan Nabi, apalagi yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Cinta Allah itu harus dibuktikan. Di ayat ini Allah ngendika dawuh marang sinten? Marang utusanipun. Utusan ki basa Arabe rasul. Sinten rasul niku? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di hari-hari ini kita bersama-sama mengenangnya, memperingatinya, dan bukan menjadikannya hari raya. Ini bukan hari raya, sehingga ya tidak perlu ada ritual-ritual khusus. Kalau hanya kegiatan-kegiatan mengambil hikmah, kegiatan sosial, apalagi sedekah, saking-sakingnya, bahkan kula Pak Bardi niki kula apresiasi panjenengan dan sak jamaah sedaya menika yang dilakukan adalah sedekah berjamaah. Ya, bukan hanya sholat. Dan betul tadi, kalau secara pribadi nanti bisa meri kanggo sing nampa lan bisa umuk kanggo sing maringi. Mula ya hati-hati. Sedekah nek maringi umuk niku ya ming hangus. Kowe ngerti ora iki sing ngeki sapa? Aku, nggo kowe ya. Ning mengko aku didongake ben luwih sugih meneh. Padha karo. Tapi kalau berjamaah di sini dengan kencreng istilahnya apa? Kaleng-kaleng dan sebagainya, biarkan tidak tahu siapa yang memberikan. Nek perlu justru kayak gini saya akeh saya apik, ning biasane nek delikan biasane saya sithik, nek ketok-ketok saya akeh. Hati-hatilah bersedekah itu bisa riya. Riya itu diketok-ketokke. Arep mlebok kowe ndadak disret. Abang. Jajal nek gambar pati murah ya delikan tutupi ya nggih. Itu riya. Atau sum'ah. Sum'ah itu apa? Dikrungok-krungokke. Ya. Tulung iki aku ngeki 2 juta ning diumumke ya. Ya. Maka gerakan berjamaah apalagi secara sirriyah begini bagus sekali. Luar biasa, ming sak Sidorejo to menika. Niki mboten Sabang to Pak Haris. Dereng apa meneh Sabang, dahsyatnya bukan main. Apalagi sak Indonesia. Dan Muhammadiyah itu populer, terkenal sebagai gerakan sedekah berjamaah yang se-Indonesia itu sudah nilainya udah berapa ratus triliun. Iki durung ngitung sing Sidorejo niku wau lho niku. Iya. Durung kelebu dan terlembaga. Kalau orang memberi terlembaga maka harum bersama berjamaah, dan nanti secara berjamaah pula kita itu akan reuni, ketemu di mana? Di surga Aden. Mang catet niku surat Ar-Ra'd ayat 23. Jadi kita itu besok akan berkumpul bersama orang-orang soleh di antara leluhur kita, anak turun kita, pasangan kita, di mana? Di surga Aden. Tapi syarat ketentuan berlaku, man solaha, yang soleh. Dan ini pasti, jadi besok akan ada reuni di surga Aden kepada ketemu dengan teman-teman yang apalagi ahli sedekah. Sedekah berjamaah itu lebih banyak selamatnya dan luar biasa. Satu kelurahan saja dahsyatnya bukan main. Apalagi bisa nanti satu kecamatan, satu kabupaten dan sebagainya. Ibu bapak, di ayat ini Allah itu menegaskan kalau kamu betul cinta Allah, Allah dawuh marang Nabi Muhammad, Muhammad katakan wahai Muhammad kepada mereka yang merasa mencintai Allah, kula panjenengan insyaallah, jika kalian mencintai Allah, maka caranya ikutilah aku dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya yang disyariatkan melalui aku, juga ditambah dengan melaksanakan sunnah-sunnahku, ihya us sunnah,
Buat apa memperingati Maulid Nabi ning jebulane melakukan ingkarus sunnah? Ya, ada berbagai ibadah bid'ah. Ya. Misalnya dalam rangka Maulid Nabi atau Suro mengadakan kegiatan namanya tawaf keliling beteng misalnya. Itu kan ritual gitu. Niscaya dia akan mencintai kalian dan mengampuni dosa kalian. Dia maha pengampun, dia maha penyayang terhadap siapapun yang mengikuti perintah Rasulnya dan meninggalkan larangannya. Ini kata kuncinya adalah cinta. Kalau kita cinta kepada Allah, pasti asring to raditu billahi robba, menika kan pernyataan proklamasi deklarasi bahwa aku rela, aku ridho, aku cinta kepada Allah. Raditu billahi robba wa bil islami dina. Saya juga ridho kepada Islam sebagai agama yang saya peluk. Wabi Muhammadin Nabiya wa Rasulah, saya juga ridho terhadap Nabi Muhammad sebagai utusan Allah yang hari-hari ini sedang kita peringati hari lahirnya. Sebenarnya yang lebih persis itu bukanlah hari lahirnya loh, sehingga orang penting tanggal Rabiul Awal, tanggal 17 Rabiul Awal dan sebagainya. Bahkan menurut riwayat yang persis tanggal 12 Rabiul Awal hari Senin itu adalah meninggalnya. Di Syiah itu tanggalnya bukan 12 Rabiul Awal, malah 17. Jadi kapan tidak begitu penting, tetapi kita memperingati kelahirannya itu maksudnya adalah untuk mengenang dan untuk mengikuti sunnah-sunnahnya. Kalau kita cinta kepada Allah, cinta kepada Islam, ridho kepada Nabi Muhammad, maka Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ojo ming Rabbi zidni ilma, tapi warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma itu duh Gusti Allah, mugi panjenengan paring tambahan kula ing ilmu. Ngaji kuwi ben ilmune tambah. Nek umure ora susah nyuwun wis diparingi tambah. Saya suwe mesti saya tuwa, ning saya suwe saya tuwa ora mesti saya tuwa saya tambah ilmune. Nek ming jegegeng meneng saya tuwa saya kelong ilmune, saya lalen, saya pikun. Lha Rabbi zidni ilma, duh Gusti Allah kula nyuwun tambahan menapa? Ilmu. Setelah itu menjadi tahu, menjadi apal nek perlu, ya. Warzuqni fahmadu Gusti Allah, mugi panjenengan dadosaken rizki. Jadi tambah ilmune, tambah kesadarane, kuwi merupakan rizki yang besar. Ya. Orang yang sekedar apal ngerti tok, tetapi faham warzuqni fahma. Lho nggih monggo saya sepuh, saya pedel le taklim dasare ya wis ora ana gawean goto. Nek arep goto kok wis tuwa kok arep golek apa, nggih. Nggih. Saya suwe saya tuwa, saya tambah kesadarannya, saya tambah ilmune. Nek ming tambah tuane mboten usah nyuwun, mboten usah ndonga duh Gusti Allah, kula saestu nyuwun dhateng panjenengan mugi panjenengan paringi kula saya suwe saya tuwa. Ora susah menika, ngerti-ngerti ya tuwa dhewe. Ora susah njaluk tuwa kuwi. Ning pastikan saya tuwa, saya caket dhateng Allah, saya sadar, saya sabar, saya takorup menika mendekat. Orang kalau kepingin baik harus mendekat sumber kebaikan yakni Allah. Dan orang kalau ingin baik kok otomatis baik tidak mungkin. Satu-satunya syarat supaya kita bisa makin baik adalah dengan ilmu. Ya, banyak orang kita yang mungkin tadinya tidak tahu menjadi tahu. Mila ibu bapak saudara sekalian yang berbahagia, kalau kamu cinta Allah, niki Allah sengendika lho, Muhammad katakan kalau kamu mencintai Allah, fattabi'uni, kamu ikutilah saya. Jadi klaim nama Muhammadiyah itu adalah para pengikut Muhammad. Jadi mboten bain-bain kula panjenengan bahwa ini menjadi organisasi, ada organisasi lain silahkan, tidak masalah.
Tetapi klaimnya Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk menamai kita sebagai Muhammadiyah, yang perempuan juga perempuan Muhammadiyah. Perempuan Muhammadiyah itu diwadahi di organisasi namanya Aisyah. Aisyah itu istrinya Nabi Muhammad SAW. Jadi sama dalam wadah. Ini klaim bahwa kita itu mengikuti Muhammad karena utusan Allah, dan mengikuti Muhammad itu dalam urusan ritual. Kalau urusan sosial bebas, kalau urusan ritual namanya ittiba. Fattabi'uni, ikutilah aku. Mula-mula penjenengan semangatnya adalah mengikuti sunnahnya Rasulullah dan menghidupkannya. Menghidupkan sunnah Rasulullah disebut ihya'us sunnah. Maka semangat bermaulid Nabi bukan sekedar kemudian hura-hura heboh, mengadakan kegiatan-kegiatan yang aneh-aneh, ya. Nglumpuk ke panganan, bersedekah bagus, wadahi kerdus, kei minuman, nek perlu kei amplop nyiji-nyiji, luar biasa. Amplopnya saka ngendi? Ayo saka bersama siapa? Sing gede-gede kuwi mendonasi sing cilik-cilik. Itulah antara dasarnya gerakan sedekah berjamaah. Ora mungkin sing ngemprit-emprit kok ngendok kaya ndok banyak. Mesakake. Itulah pentingnya. Saya salut lazismu di mana-mana, ya. Kula yang bensasi dipotong, bangane dipotong, liyane potong lazismu mawon. Paris ya kira-kira ya. Pun ning omah ya ono lazismu ya pun monggo ora. Ya, dan sebagainya. Dan ini gerakan sedekah berjamaah, dan ini bukan seperti negara mengatur pajak. Nek pajak mereka malah kabeh kon bayar, malah wong miskin kon pajak terus, nek wong sugih-sugih malah kadang-kadang pinter carane endo. Nggih. Ya. Bedanya kalau sedekah itu siapa? Kecil besar silakan. Nek sing kecil-kecil ya sesuai kekecilannya, ya sak mampune monggo. Tapi yang besar-besar mbok ya bersyukurlah. Dan kalau sudah digabung menjadi kegiatan jamaiyah luar biasa. Saya juga di kampung kecil-kecilan mengadakan gerakan sedekah jamaah. Bahkan kalau Ramadan menika ada namanya telesepan. Telesepan menika menapa? Sak RW menika yo satu paket dijatah dari gerakan sedekahnya, tidak harus sama rata. Sing gede-gede ya sedekah kudune gede, sing cilik-cilik menika ya biarkan. Sedekahnya bukan berupa duit. Nek sing wong cilik-cilik duwite ora akeh ya sedekahnya ya senyum misalnya. Nggih. Berwajah berseri-seri itu tabassumuka li akhika sedekatun. Ya, mula wis rumangsa cilik seorang duwe aja berwajah cemberut arep sedekah apa. Kemudian telesep, silakan satu paket misalnya berisi seharga 50. Nanti ada gerakan telesepan. Telesepan itu ya namanya telesep, ben orang ngerti siapa yang memberi tidak diketahui. Silakan. Ning jumlahnya harus persis. Misalnya sak RW niku wong 50 ya jumlahnya 50. Ojo malah wis 49 wae engko aku karang sing ora susah. Aku kok konangan niku malahan wis sego sapa. Itu juga gerakan sedekah kecil-kecilan. Dan tidak mungkin orang bersedekah menjadi kehilangan. Orang bersedekah tidak mungkin jatuh miskin. Bahkan as-shadaqatu tatba'ul bala. Sedekah itu menamengi dari bencana. Dawuda akum bisodaqatin, obatono laramu dikanteni sedekah. Ya, niki para sepuh, para senior sing biasanya saya sepuh kan saya ngrenteng sakite. Niku Rasulullah ngendika, ning jangan salah tampa. Dawuda akum bisodaqatin, obatono anggonmu podo dadi pasien kanthi dikanteni sedekah, bukan obatono dengan sedekah.
Aku gene wis sedekah gene olehku watuk ora mari-mari. Nek watuk 100 hari yo nek nembe 50 yo nunggu 50 dina meleh. Ora kok. Maksudnya didikan termasuk kita mertombo berusaha sehat mencari usodo, mencari obat itu dikanteni sedekah. Pun biarkan kita dan Allah saja yang tahu. Yo bayar dokter, yo bayar. Terus jangan lupa bismillah ya Allah kanthi lantaran sedekah menika kula nyuwun dhateng panjenengan sageda maringi kula sehat. Dikanteni sedekah. Jadi sedekah itu obat penyakit. Yang paling praktis adalah obat penyakitnya wong pelit. Pelit niku ya penyakit lho niku. Bila para ahli pengajian insya Allah. Dan sedekah di dalam Islam itu tidak hanya dan tidak harus berwujud materi ya. Kalimat thayyibah juga sedekah. Thayyibah itu artinya baik. Masjid at-thayyibah itu masjid baik ya. Pare 3 kula wingi luhuran ten mriko. Nah saiki dadi apik banget ya, full AC. Wah ki saya dulu ke sana belum seperti ini, sekarang megahnya luar biasa. Pak Toto saya masuk, wah ini masjid paling megah sak pare telu iki. Ora ono liyane kok menika. Megah banget. At-thayyibah. Kalimatut thayyibah juga sedekah. Amar ma'ruf nahi mungkar juga sedekah. Menyingkirkan duri dari jalan juga sedekah. Maka wahai orang-orang yang merasa rizki materialnya tidak omber, tidak longgar, ya sedekahnya material ya tekane. Tetapi jangan lupa sedekah berupa yang lain sebagai wujud bahwa kita itu cinta Allah Subhanahu wa taala. Allah dawuh wonten surat menika Ali Imran 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Muhammad gampangane ngaten, Muhammad kowe iki tak dadekke utusanku, rasul. Sampaikan kepada pengikutmu kalau kamu cinta aku maka ikutilah aku. Maka kita mengikuti Nabi Muhammad. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Inilah hebatnya kita ittiba. Kalau kita cinta kepada Allah, Allah dawuh marang Nabi Muhammad utusane supaya wong-wong sing rumangsa cinta kepada Allah padha mengikuti Muhammad minangka utusane Allah. Yuhibbukumullah. Maka Allah akan mencintaimu. Benten Bu, Pak. Kalau kamu cinta Allah pasti. Apakah semua orang yang cinta Allah, Allah cinta kepadanya? Belum tentu. Apalagi kalau cara cintanya kepada Allah sak karepe dhewe, sak ngarang dhewe. Enggak bisa. Ini nanti di bagian akhir dalam rangka kita menghidupkan sunnah. Sebentar lagi hari Ahad malam Senin kita itu akan ada gerhana ya. Gerhana kita manfaatkan momentum gerhana itu untuk mencintai Rasul, untuk mencintai Allah dengan cara menghidupkan sunnahnya. Karena peristiwa gerhana ini adalah peristiwa langit yang menimbulkan kekaguman luar biasa bagi manusia. Saking kagume zaman rumiyin kula alit menika tesih kula ngalami tahun 70-an. Cara orang merespon ketika ada gerhana, apalagi gerhana bulan, menika dengan cara sendiri-sendiri, ada ritual sendiri. Dan mriki mbok pilih tahun-tahun itu juga pokoknya gerhana itu diyakini bahwa rembulannya lagi dipangan. Wah, do apal berarti niki. Terus carane supaya gendang lunga terus ditutuki wis pokoke gawe swara. Ada ritual-ritual mistik klenik gugon tuwon. Nek wong wadon-wadon meneng, kok meneng. Wong wadon-wadon sing padha meteng kon padha mlebu ken-ken dipan longan. Nggih, ten mriki ngoten niku mboten iki simbah-simbah. Nggih, luar biasa. Ini gugon tuwon saking dahsyatnya takjubnya merespon gerhana.
Maka dalam rangka itu ini kita pas, dalam rangka kita itu ihya usunnah, nanti kita mari untuk menunjukkan bahwa kita cinta Allah. Allah dawuh marang Nabi Muhammad supaya Nabi Muhammad mengumumkan kepada pengikutnya supaya mengikutnya kita ikuti. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Kalau kita mengikuti utusan Allah, maka bukan saja kita cinta Allah, Allah akan cinta kita. Derajat orang yang dicintai Allah lebih tinggi daripada derajat orang yang mencintai Allah. Nek kula panjenengan didangu kira-kira padha tresno mboten marang Allah? Nggih, tresno, cinta. Kira-kira padha cinta mboten marang Nabi Muhammad? Nggih, cinta. Ning kira-kira Allah tresno marang panjenengan kula napa mboten? Ambuh. Apalagi kalau cara responnya bercinta kepada Allah dengan cara sendiri-sendiri gugon tuwon. Jawa pemilih nyuwun pangapunten iki para sepuh. Wong Jawa tilasan zaman semono itu dulu banyak ritual-ritual yang gugon tuwon, klenik, mistik, ada fenomena alam, kemudian caranya begitu agar gugon tuwon. Kula niku duwe anak asuh ten Gunung Kucir mriku, Gunung Kucir, Gunung Kiskendha rika. Niku yo wonten cerita Pak ten nggen kula menika niku gugon tuwon, klenik, mistik. Ning nek dipikir ya rada mlebu akal. Ning nganggo iman mboten mlebu. Ceritane pripun? Nggen kula niku nek wonten bayi do buntet irunge, pilek maksude. Niku carane ngobati supaya buntete ilang dadi logra kuwi, bayi kuwi mau kon dinggone kathoke bapakne. Niku gugon tuwon. Maksudnya apa? Supaya logro. Nah, kira-kira nek ana bayi sak gedhen-gedhene bayi dinggone kathoke bapakne sak cilik-cilike bokonge bapakne, kira-kira logro napa mboten? Ya logro, mula pun maido. Inilah tata cara alami, insting, klenik, mistik yang dihapus oleh gerakan Muhammadiyah TBC, tahyul bid'ah khurafat. Kalau dalam soal ibadah namanya bid'ah, kalau dalam soal akidah namanya tahyul atau khurafat. Dan hingga kini masih ada, masih banyak yang dipraktekkan. Ini adalah cara respon, termasuk respon klenik mistik terhadap fenomena alam, peristiwa langit yang memang menimbulkan kekaguman, takjub luar biasa. Akhirnya mbuh sing miwiti sapa diyakinkan, ditekankan bahwa seolah-olah srengenge utawa rembulane lagi dipangan buta, betara kala dan sebagainya. Caranya mengusir pokoknya rondo teng piring ditabuhi aja nganti pecah misalnya. Kemudian woh-wohan kon nyawuri awu dan sebagainya. Ini tidak. Dalam perspektif Islam ini tidak sekedar fenomena astronomi ya. Meskipun itu adalah persoalan astronomi dan Muhammadiyah termasuk mempelopori. Zaman riyen rikala dereng wonten perhitungan ya ora ngerti. Ya, orang ngerti nek arep ana grahana. Zaman rumiyin bahkan pada saat Nabi masih sugeng, masih hidup, pernah terjadi ada gerhana matahari ya. Ada gerhana matahari yang dilalai anaknya Rasulullah, bayi namanya Ibrahim, itu meninggal. Orang-orang beriman pun pada mengatakan bahwa itu meninggalnya adalah karena apa? Garahono, karena anaknya Nabi Muhammad meninggal. Nabi yang ngendika, sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda kebesaran Allah. Keduanya tidak karena mati atau hidupnya seseorang. Bila kamu melihatnya, berdoalah kepada Allah, kerjakanlah sholat sampai gerhana selesai. Kayak Nabi Muhammad membantah, nek cara kepingin populer terkenal kan, luar biasa anakku kayak bayi we, alam ikut berduka. Lalu kadang-kadang juga ada nih kan ono kiai kampung mati kemudian dilalai kok ora panas jadi gerimis. Ayo karang pancen daerah hudan kok yo. Lihat itu alam ikut berduka, lalu berlebihan menika.
Tidak bisa. Kayak anaknya Nabi mohon dibantah oleh Nabi kok. Bukan karena mati atau hidupnya, tetapi adalah peristiwa fenomenal alam. Dalam perspektif Islam, apalagi Majelis Tarjih Muhammadiyah, ini bukan sekedar fenomena astronomis, tetapi melainkan tanda kebesaran Allah. Karena itu Rasul mencontohkan amalan yang dilakukan, yakni sholat grahono. Menika takmir yang saged nggih diinstruksi Pak Haris, mumpung jadi ketua PCM, menginstruksikan jamaah-jamaah supaya menyelenggarakan sholat sunnah gerhana, ya itu. Sholat gerhana itu menurut riwayat hadis itu ada 3 riwayat ya, paling boten sing kula sampaikan ten mriki. Dari riwayat Aisyah menyampaikan saat sholat gerhana itu Nabi menjaharkan bacaan. Jadi bacaannya jahar, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan. Matahari itu siang hari, gerhana bulan itu malam hari di bulan purnama. Beliau melakukan 4 kali ruku. Ini kaifiatnya, 4 kali ruku dan 2 rakaatain serta 4 kali sujud. Di riwayat Al-Mughirah bin Syu'bah, ketika terjadi gerhana matahari di hari wafatnya Ibrahim, sampun kita aturaken wau, orang-orang berkata itu karena matinya Ibrahim anak Rasul. Nabi kemudian bersabda, sungguh matahari dan bulan adalah 2 ayat Allah, keduanya tidak karena mati atau hidupnya seseorang. Apabila kamu melihatnya, berdoalah kepada Allah, berdoa kepada Allah, berzikir, kerjakanlah sholat sampai selesai. Ini sunnah muakkadah yang tidak bisa diqadha. Maka yo mungkin Senin malam Selasa, Ahad malam Senin, monggo sami dipun wonteni. Salate rada suwe iki dilalai durasinya sekitar 10:30 ngantos hampir jam 1 nggih. Ya salate ora kok 5 jam mboten, ya kaya salat tarawih, selebihnya khotbahnya ya 1/4 jam, selebihnya untuk zikir, berdoa, istighfar, ndongake nyuwun pangapunten nggo awake dhewe, ndongake nyuwun pangapunten nggo simbok, nggo bapak. Dari riwayat Abu Mas'ud, sungguh matahari dan bulan itu tidak gerhana karena kematian seseorang. Keduanya tanda kebesaran Allah. Maka bila kamu melihatnya, berdirilah dan kerjakanlah sholat. Ini ora saben wektu ana mila yada diperloke. Senin Ahad malam Senin besok. Hadis pertama fi'liyah, hadis yang kedua dan ketiga qauliyah. Keduanya menegaskan sholat gerhana adalah ibadah khusus yang dicontohkan oleh Nabi, maka dihukumi sunnah muakkadah. Caranya diawali dengan seruan awal, as-sholatu jami'ah. Saged diumumke tenggen pengeras utawa woro-woro nganggo basa lokal. Monggo kula aturi sami nindakaken sareng-sareng sholat jamaah gerhana. Marilah kita sholat berjamaah tanpa adzan, tanpa iqomah. Ojo latah ono sholat duha kok adzan, ono sholat duha kok iqomah dan sebagainya. Ini kenapa? Apa salah adzan? Adzan itu hanya untuk panggilan. Sholat pun 5 waktu, Zuhur, Asar, Maghrib, Isya dan Subuh. Sholat tarawih ngangge adzan mboten? Adzan Isya, ayo sholat Isya niku. Ngangge qomat napa mboten? Sholat jenazah ngangge qomat mboten? Mboten. Nek nganggo jenengane bid'ah, itulah ya. Qomat niku pripun? Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nek ditambahi kula nate kok arep khutbah kali qomat, Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kok ono wa asyhadu ora iso mbedake antarane syahadat karo qomat. Nggih. Saking-sakinge orang ngerti ilmu, ora tau ngaji. Sang mukul ya penting ngaji, ya. Dan diangen-angen temenanan ngaji. Syahadat niku ya ora kaya qomat. Ya. Syahadat niku ya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Podo-podo gampang, podo-podo sepele. Nek saking-sakinge kula niku wau ya mantenan ya tak syahadatke barang.
Kula dadi kelingan kanca kula niku wonten sing cerita ambak-ambak ming syahadat saking mungkin grogine atau saking le ora dong manten jarene kanca kula lho ono ketau manten lanang niku saking semengate monggo kita awali kanthi kita ikrar syahadat bareng-bareng asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lah mantene lanang niku bablas ya saking-sakinge asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah hayya 'alas shalah hayya 'alal falah. Kon syahadat malah komat. Ayo ya mak jengkirat niki kula mboten kula ngalami lho critane kanca kula umpama niku ngarang ya sing ngarang kanca kula dudu kula ya bahkan saya pernah mau khotbah liqomat asyhadu alla wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Akhirnya setelah rampung namanya Mbah Hadi di salah satu jamaah kecil almarhum Allahumma ighfir lahu warhamhu Mbah Hadi wis sepuh komat di salah satu masjid kecil di wilayah Minggir. Mbah kula caosi ilmu sing marake bener agama lan mlebu swarga kersane mboten. Oh purun Pak Naib, panggil kula Pak Naib wong kula Naib. Pernah dadi Naib godean barang nggih. Ya. Wau panjenengan liqomat ki asyhadu alla ilaha wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Keng napa? Iku aja wa asyhadu tambahi wa niku jenengane mboten komat apa? Komat plus wa. Komat plus. Mboten angsal napa? Oh ya mboten. Nek kira-kira angsal ampun tenggeno wa asyhadu anna muhammadar rasul tambahi wa sedaya mawon. Allahu akbar asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa hayya 'alas shalah wa hayya 'alal falah wa Allahu akbar. Oh baru oh ya nggih matur nuwun. Iku pentinge ngaji. Kon syahadat malah komat. Barang kon komat malah syahadat pripun. Nah, salat sunnah ya, untuk urusan gerhana tidak diawali dengan azan atau qomat. Langsung seruan as-sholatu jami'ah. Mboten napa-napa niku hanya memang ritualnya begitu. Basa Jawane ya monggo sami kita sareng-sareng salat. Salat punapa? Salat grahana. Adapun rukun dan urutannya niki pun kadosaken mungkin diantara kita sudah banyak wong di sharing-sharing di grup-grup di Muhammadiyah sangat intensif dan ini menganjurkan kaya sholat subuh tetapi rukuknya menjadi 4 kali kalau sujudnya jelas. Jadi nek cara ngeling-eling menika pertama 2 rakaatain dengan 4 rukuk. Sebenarnya kalau 4 rukuk ya 4 rakaat ya, bukan 2. Tapi supaya aja dianggap kaya ngisa utawa luhur, ya 2 rakaat kaya subuh, tetapi rukuknya 2 kali di setiap rakaat, jadi totalnya 4 kali. Sujudnya biasa 4 kali dan relatif lebih panjang. Ya, rukuk pertama lebih panjang daripada kedua dan seterusnya sampai yang keempat. Sujud pertama lebih panjang daripada kedua. Ling ukur panjang pripun? Semoga gampangane ya nek misalnya di ruku atau sujud pertama maca subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli itu mungkin nek pertama ping 100. Betul apa? Kok panjang kok menika. Sing kedua 75. Sing ketiga 50. Sing keempat 20. Biasane pisan. Sing paling pendek ping 20. Memang panjang. Mula ya dipersiapkan betul sing kira-kira ora kuat ngadeg suwe alu wong sejak awal duduk atau ketika berdiri ora kuat kemudian deprok mon saged mboten napa-napa. Imamnya juga lebih persiapan dieling-eling. Nek sing kira-kira wis lalen gampang lali ya wis pasrahke sing enom. Sing enom aja dumeh enom tetep wong iku ya ora kulino sujude suwe saking-sakingnya ping 100 malah bar tengah-tengah iki kedua apa 3 kok 4 oh malah dadi angel apa orang dadak takon iki mau pisan apa pindho misalnya maka menjadi imam juga ini sekaligus adalah olahraganya akal daya ingat
Orang yang daya ingatnya terbiasa dilatih ki rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga niku paling boten saya tua itu saya terkurangi resiko pikun. Inilah hebatnya. Dan tata caranya itu supaya kita itu berada di rakaat keberapa itu jane ada di rakaat yang kedua ya. Ketika kita takbir mengangkat tangan itu ketika akan sujud dan ketika dari sujud ya. Allahu Akbar. Dari tahiyat, maksudnya tahiyat itu berdiri mengangkat tangan, jadi selang-seling. Jadi kita kadang-kadang lupa, tapi ada teknik atau cara untuk itu. Ibu bapak, jadi sholat 2 rakaat di sholat gerhana itu seperti subuh, cuman 4 kali ruku, lebih panjang, makin mendekat. Jadi nanti misalnya 2 rakaat itu bukan cukup dengan 3 menit kaya sholat subuh. Kalau sholat subuh biasanya sekitar 3 menit lah. Tapi karena ini durasinya itu hampir 5 jam, ayo kira-kira yo 2 rakaat, tapi kok padha karo taraweh 11 rakaat. Oke. Habis itu nanti akan ada khutbahnya. Pertama, takbiratul ihram, Allahu Akbar, doa iftitah, kemudian maca Al-Fatihah, kemudian membaca surat panjang dengan jahar, kemudian rukuknya panjang, kemudian i'tidal, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, kemudian berdiri kembali, maca Al-Fatihah lagi dan surat panjang lagi, tapi lebih pendek daripada yang pertama. Kalau kepingin panjang tidak punya panjang, ya membaca boleh, ada mushaf yang besar teman ya. Kalau bisanya pendek, ya pendek, tidak apa-apa Islah. Ini enggak ya pendek nih dilet-let. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Selang 10 menit sampai disambung misalnya. Tanda do turu mungkin. Rukuknya panjang, i'tidal, berdiri kembali, Al-Fatihah dan surat panjang lebih pendek daripada yang pertama. Kemudian rukuk panjang lebih pendek daripada sebelumnya. Kemudian i'tidal, lalu sujud 2 kali. Sujud yang pertama lebih panjang daripada yang kedua, dan seterusnya. Rakaat yang kedua dengan pola yang sama, kemudian salam, dilanjutkan dengan khutbah. Isinya khutbah memuji Allah, innal hamda lillah. Ya rasa panjang-panjang, bahkan disunahkan yang panjang sholatnya ya. Isi khutbahnya pujian kepada Allah. Kemudian penegasan gerhana itu tidak karena lahir atau matinya orang. Pastikan bahwa ini bukan karena apa-apa, apalagi ada ritual-ritual yang tidak benar yang dipraktekkan oleh orang walaupun agamanya Islam. Kemudian seruan doa, ya, banyak-banyak berdoa. Apalagi saat sujud. Ibu bapak biasakan pada saat sujud itu relatif ojo soyo suwe soyo tua sujude soyo kilat, koyo gabah nodoli ayam. Ayam nodoli gabah. Karena apa? Rasulullah mengendika aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun. Keadaan sedekat-dekatnya seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika dia sedang sujud. Perintahnya apa? Fa'aksiru doa. Mula ing dalem sujud kuwi akeh-akehono donga. Jadi para imam biasakan sujud itu yo ojo pendek banget, ning panjang banget yo ojo. Ndakne malah dikira wis salam malah isi sujud ya. Dan itu fa'aksiru doa, bahkan di sujud di sholat-sholat yang lain, sholat wajib 5 waktu ojo sujud kok kilat. Karena kondisi sujud adalah kondisi di mana orang berada sedekat-dekatnya dengan Tuhan. Perintah Nabi fa'aksiru doa, oke ono dongo. Nek dongo nek nganggo dongo maksurat dalam Al-Quran silahkan.
Nek dongane donga Jawa, donga krentek ya diperpanjang sekedar krentek ngati mboten napa-napa. Ya, tidak usah diucapkan, tetapi Allah itu pasti lebih tahu daripada diri kita. Ndongake awake dhewe pengin sehat, ndongake bojone, ndongake anake, ndongake tanggane, ndongake putune dan sebagainya. Fa'aktsirud doa. Maka kalau ada di antara kita yang sholatnya tidak bisa berdiri, dengan duduk boleh, tetapi kalau memungkinkan sujud tetaplah sujud. Karena di tempat saya itu ada orang yang sholatnya duduk, nanti sujudnya juga duduk, padahal sebenarnya menurut saya apa angele itu, kecuali memang tidak bisa, jangan tinggalkan sujud ya. Wasjud waqtarib, itu ayat terakhir surat Al-Alaq. Dan sujud nih, tentang sujud itu secara ritual jenisnya 4, hanya 4, tidak ada yang kelima. Kalau orang melakukan sujud nomor 5 itu bid'ah ya, bid'ah karena ibadah. Sujud yang pertama sujud syukur, ketika kita mendapati ya, terima kasih kepada Allah, dikabari anake wis tekan slamet entuk juara apa, sujud syukur tidak apa-apa, sujud syukur. Yang kedua sujud sholat ya. Yang ketiga sujud sahwi. Nah, yang keempat juga tidak banyak disampaikan, itu sujud tilawah. Kelima tidak ada. Nek bar salat zikir kemudian arep lunga bubar kok dadak sujud ki sujud apa kira-kira niku? Sujud syukur bar salat 4 rakaat alhamdulillah. Kadang-kadang kathah lho menika wonten sing bar salat arep lunga sujud sike. Itu sujud apa? Ya, sujud apa? Sujud syukur bar salat, sujud sahwi karena lali apa lali utang mboten. Sujud di luar salat itu. Sujud di luar salat hanya 3, bahkan salah satunya bisa di dalam salat. Sujud tilawah itu dibaca ketika ada ayat-ayat sajdah, termasuk di dalam salat. Ayat sajdah itu sak Quran onten gangsal welas. Para mufasir onten sing mempersoalkan surat Shad itu bukan salat sujud, bukan ayat sajdah, sehingga 14. Oh nek kaya kula ya 15. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sering tadarus Al-Quran, qiraah, tilawah, itu di setiap ayat sajdah itu ada kodenya, gambar sajadah. Di juz amma ada 2 surat ya, Al-Insyikok di tengah-tengah atau Al-Alaq di akhir, wasjud waqtarib. Kalau nyampe ke situ langsung sujud. Doanya nek apal monggo, nek mboten apal yo donga sujud biasa ya. Nek apal syukur, sajada wajhi lilladzi khalaqahu ya, wa sawwarahu wa sam'a. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa basarahu wa saqasamahu wa basarahu li bihaulihi wa quwwatihi wa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Perloke menika ihya usunnah. Khatam bola bali ning ketemu ayat sajdah ora tahu disujudi tilawah. Di surat Al-Hajj ada 2 tempat, berarti pun sekawan ya. Di surat An-Nahl ada, di surat Shad ada ya. Di surat Hamim As-Sajdah atau Fusilat ada ya. Di surat Al-Furqan ada 15. Sing khatam bola bali ya monggo pas di luar sholat atau di dalam sholat pun biasa. Syukur bagi para imam untuk ihya usunnah, menghidupkan sunnah ya. Jamaah atau makmum itu perlu diedukasi. Misalnya disampaikan, jamaah sekalian menika mengke kula badhe mau surat Iqra, dan surat Iqra akhir itu ada ayat sajdah, mengke kula ngimami badhe ngiras pantes sujud tilawah, boleh. Wasjud waqtarib, Allahu akbar mboten ruku ning sujud. Ora apal wacaane ya pokoke sujude dudu wacaane. Karena teman saya di kantor itu pernah saya terangkan, kula niku biasa nggere ayat sajdah, wong kula niku duduk-duduk di kantor, kula mboten sujud tilawah ning maca dongane salat sujud tilawah. Sing dikongkon dudu dongane tetapi sujude. Ora apal ora apa-apa.
Misalnya ada teman kita baca, kemudian dia sujud, kita yang tahu ikut sujud, ora apa-apa, sunnah juga. Orang dadak ngenteni wudu, tidak mensyaratkan. Ya, itu. Jadi itu termasuk ihya'us sunnah. Ibu bapak, dan hari-hari ini kita sedang aktual anget. Sebentar lagi kita akan ada momentum sholat gerhana. Mari kita hidupkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hikmahnya, hikmah tauhid. Tidak merespon dengan klenik, mistik, gugontuon. Ini adalah fenomena alam, bukan karena hidup matinya orang, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan keagungannya. Muhasabah itu momentum untuk ingat akhirat, momentum berdoa, berzikir, bahkan momentum untuk bersedekah. Kencelenge niku wau khusus untuk malam Senin besok itu disising lebih tenanan misalnya. Hikmah kesabaran karena ini panjang, lama, melatih fokus, konsentrasi, serius dalam ibadah. Hikmah sosialnya hikmah untuk berbagi. Sedekah itu artinya berbagi, giving, ya. More you give, more you get. Semakin kamu berbagi, semakin kamu akan mendapatkan. Jadi berbagi itu dalam bahasa Qur'annya adalah sedekah. Sedekah itu mengeluarkan yang kita miliki berupa kebaikan di jalan yang baik. Kalau di jalan yang tidak baik namanya bukan sedekah. Termasuk infak. Infak itu belanja. Al-infak namanya belanja di jalan Allah berupa sedekah itu. Infak di jalan selain Allah ada. Infak di jalan setan ada. Ya, Quran ngendikaaken walladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasudduna an sabilillah. Orang-orang kafir juga berinfak untuk menghalang-halangi jalan Allah. Maka kata-kata infak I-nya besar, maksudnya adalah al-infak, maksudnya adalah infaku fisabilillah, infak di jalan Allah. Kalau infak di jalan selain Allah itu infak fisabili ghairillah, infak fisabili taghut. Ya. Bapak-bapak yang suka sok beli udut niku infak lho menika. Nggih. Infak fisabili ghairillah. Iya itu, jadi wong do tutut kayak sebenarnya infak di jalan setan. Iya, mulai ya terus nek kepengin ora tobatnya. Itu iya sepele, apalagi memberi sesuatu dengan bersyarat dengan riba, dengan apa dan sebagainya. Jadi tidak semua infak itu di jalan Allah, ada infak di jalan selain Allah. Mugi-mugi paham, mugi-mugi manfaat, mugi-mugi ndadosno kula panjenengan saya dangu, saya sepuh, saya taqarrub ilallah, saya sabar, saya sadar, saya mencintai Allah dan saya dipun cintai dening Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penutup, sareng-sareng ndedonga kula pimpin, kula aturi sami ngamini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ahyina kahayatil ulama wa amitna ka mautis syuhada wa huzurna fi zumratil awliya wa alhiqna bis solihin wa alhiqna bis syakirin wa alhiqna bil hamidin. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Gusti Allah, kula ngagungaken asmanipun panjenengan, saya panjatkan syukur kepadamu atas limpahan karuniamu. Kami semua keluarga besar Muhammadiyah Aisyah Sidorejo berkumpul dalam suasana yang riang gembira dalam rangka memperingati junjunganmu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, berikan kemampuan kami untuk dapat ittiba kepada utusanmu, untuk dapat melaksanakan sunnah-sunnah yang dianjurkan oleh utusanmu, untuk bisa menghindari dari berbagai amaliyah yang tidak punya dasar. Ya Allah, hidupkan kami sebagaimana Engkau telah hidupkan para ahli ilmu yang bertambah ilmunya, bertambah umurnya,
bertambah dekatnya, bertambah semangat untuk mengamalkan ilmunya itu, sehingga menjadi manfaat kepada banyak sesama. Ya Allah, matikan kami sebagaimana Engkau juga telah matikan hamba-hambamu yang terbaik, hamba-hambamu yang soleh. Matikan kami sebagaimana Engkau telah matikan para syuhada, para pahlawan, berjuang demi jiwa, dengan jiwa, harta, raga, dan seluruh miliknya untuk agamamu, untuk negara kami tercinta Indonesia. Ya Allah, kumpulkan kami kelak dalam kumpulan orang-orang yang baik-baik. Kumpulkan kami ke dalam golongan orang-orang yang bertambah umurnya, bertambah ilmunya, bertambah kesabaran dan kedekatannya, bertambah perhatiannya kepada jodoh-jodoh kami, istri-istri kami, kepada suami-suami kami. Ya Allah, berikan kemampuan kepada kami untuk menjadikan keluarga kami sebagai keluarga yang penuh menjadi peluang pahala bagi kami untuk bisa melayani kerabat, melayani pasangan, melayani saudara, melayani handetolan dan para tetangga. Ya Allah, ampunilah dosa kami, ampuni pula dosa kedua orang tua kami, ampuni bapak-bapak kami ya Allah, ampuni ibu-ibu kami ya Allah, ampuni nenek kakek moyang kami ya Allah, ampuni pula para guru-guru kami ya Allah, ampuni pula para pemimpin-pemimpin kami. Rabbana dzolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin. Wonten lepat kereng penyuwun pangapunten billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah wa nasrun minallahi wa fathun qaribun wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.